Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian tetap selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun secara daring. Kali ini kita akan membahas tentang muatan PPKN, yaitu kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang biasa saja, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, kemudian ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragaman anak-anak. Nah, sikap kita dalam menghadapi keragaman tersebut bagaimana? Dalam menghadapi keragaman tersebut diperlukan adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Semuanya saling menyayangi, menghormati, tidak bersikap sombong. Karena sikap saling menghormati dan menghargai itu akan dapat mendukung persatuan. Kalau kita sudah menghargai satu sama lain, kemudian persatuan telah terwujud, ya, hidup bersatu telah terwujud, apa manfaatnya bagi kita anak-anak? Iya, kita akan dapat mewujudkan hidup yang rukun, aman, dan tentram. Kita saling menghargai, tidak ada musuh, ya. Setiap hari kita berkumpul bersama-sama dalam suasana hidup yang aman dan tentram, damai dan rukun. Itu adalah manfaat dari sikap bersatu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerjasama. Perwujudan dari sikap bersatu dalam keberagaman, salah satunya adalah bentuknya kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri pengertiannya apa anak-anak? Kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama dengan memiliki tujuan yang sama. Kenapa harus memiliki tujuan yang sama? Karena jika tujuannya berbeda, maka kerjasama itu tidak akan berhasil. Nanti akan kita kupas lagi ya. Jadi pengertian dari kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama dengan memiliki tujuan yang sama. Sekarang Bu Ratna akan jelaskan jenis-jenis kerjasama. Kerjasama itu bisa dilakukan di mana-mana anak-anak. Jadi secara garis besar jenis kerjasama itu bisa dilakukan di mana? Satu, kerjasama di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di rumah. Yang ketiga adalah kerjasama di masyarakat. Nah, ini Bu Ratna tampilkan gambar contoh kerjasama di sekolah. Membersihkan kelas. Yang satu menghapus, yang satunya menyapu, dan yang satunya adalah membersihkan meja.
itu adalah contoh kerjasama di sekolah. Membersihkan ruangan kelas, menyapu halaman sekolah secara bersama-sama, kemudian mengepel lantai sekolah, ya. Itu adalah contoh kerjasama di sekolah. Kemudian berikutnya adalah contoh kerjasama di rumah. Itu juga membersihkan rumah anak-anak, membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Yang satu menyapu halaman, kemudian yang satu menyiram bunga, dan yang satu adalah membersihkan lantai. Contoh kerjasama di rumah masih banyak. Misalnya ibu memasak, kemudian anak-anak yang membersihkan cucian piringnya, kemudian ayah membersihkan mobil di halaman. Nah, seperti itu adalah contoh bekerja sama di rumah. Contoh kerjasama yang lain yaitu adalah contoh kerjasama di masyarakat. Nah, ini perlu kepedulian anak-anak. Misalnya ada salah satu rumah warga yang roboh atau rusak. Nah, ini kita perbaiki. Kemudian misalnya juga membuat balai pertemuan. Nah, ini masyarakatnya membikin. Kemudian membersihkan selokan di kampung, ya, biar tidak mampet atau tidak banjir. Kemudian contoh kerjasama di masyarakat yang lain, misalnya membuat jalan, membuat jembatan bersama-sama dengan warga. Nah, itu adalah contoh bekerja sama di dalam masyarakat. Manfaat dari kerjasama sendiri apa, anak-anak? Kalau kita sudah bekerja sama atau bekerjanya bareng-bareng bersama-sama, nanti tentu saja manfaatnya adalah banyak ya. Manfaat kerjasama yaitu satu, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, membuat pekerjaannya menjadi ringan. Yang ketiga, memupuk rasa persaudaraan. Kemudian menciptakan komunikasi yang baik dengan orang lain. Itu adalah manfaat dari kerja sama. Nah, anak-anak, di sini Bu Ratna tuliskan kerjasama hanya dilakukan untuk kebaikan. Nah, apakah kerjasama ada yang dilakukan untuk keburukan? Ada, anak-anak. Contohnya, kita tidak boleh bekerja sama di dalam ulangan, memberikan contekan kepada teman. Kemudian bekerja sama dalam kejahatan untuk mencuri di suatu tempat bersama-sama. Itu namanya kerjasama yang dilakukan dalam hal keburukan. Jadi sekali lagi anak-anak, kerjasama hanya dilakukan untuk kebaikan. Itu saja pembelajaran dari Bu Ratna hari ini. Kalian tetap saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan ataupun keragaman yang ada di sekitar kita. Kalian juga harus tetap selalu memupuk rasa bersatu dengan bekerja sama bersama orang lain dimanapun kalian berada. Seperti itu, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan tetap selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.